Ya. Tapi muncul ada gerakan satu kelompok organisasi manusia, ini makhluk baru ada di Pasuruan. Dipimpin oleh seseorang yang oleh beberapa orang yang nggak berilmu. Karena itu pelajaran. Hati-hati kalau oleh pemimpin. Hati-hati kalau mencari tokoh. Sampean bukan hidup di hutan, tapi sampean hidup di Pasuruan. Pasuruan panas kembali. Makam dibongkar, warga marah, dan kini Habib Taufik Assegaf ikut berbicara. Katanya ada makhluk baru yang merusak akidah, menodai cinta kepada habaib, dan memprovokasi umat. Tapi tunggu dulu teman-teman, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan makhluk baru itu? Apakah benar ini soal pembelaan kehormatan habaib atau justru upaya membungkam kritik dari masyarakat yang mempertanyakan legitimasi makam baru di Binongan, Pasuruan? Kita akan bongkar satu persatu fakta, narasi, dan permainan simbol di balik skandal pembongkaran makam Binongan, Pasuruan. Kita nantikan berikut ini. Sahabat Cari dimanapun berada, beberapa hari terakhir ini media sosial kembali geger. Sebuah makam di Binongan, Pasuruan yang disebut sebagai makam seorang habaib dibongkar oleh warga setempat. Video-video dan foto pembongkarannya pun viral di sosial media. Ada yang menyebut warga telah menistakan makam habaib, ada pula yang bilang ini bentuk perlawanan terhadap penyelewengan sejarah. Di tengah panasnya situasi, Taufik Assegaf akhirnya angkat bicara. Di dalam pernyataannya, menegaskan bahwasanya jangan ikut-ikutan makhluk baru yang menyesatkan umat, membenci habaib, dan menghapus cinta kepada para wali. Kalimat ini seketika memicu gelombang reaksi baru. Siapa yang disebut dengan makhluk baru ini? Apakah warga yang membongkar makam atau kelompok yang menolak pengkhususan baru di sekitar makam tersebut? Kalau kita lihat bahwa berita baru, Radar Bromo, Warta Bromo, hingga dialog massa, semuanya mengarah pada fakta yang sama. Warga membongkar bukan karena benci kepada habaib, tapi karena makam itu dibangun di atas makam tua dan menutupi makam para leluhur ulama lokal. Ironisnya, ketika masyarakat menegur, mereka malah dianggap melawan habaib. Jadi, persoalan ini bukan sekedar soal makhluk baru ataupun fitnah. Ini adalah pertarungan antara dua tafsir sejarah. Yang satu menekankan keturunan dan nasab, yang lain menuntut keadilan bagi seluruh ulama asli Nusantara yang terlupakan. Dan di tengah semua ini, suara masyarakat kecil, penjaga makam, santri desa, dan tokoh-tokoh lokal malah dibungkam oleh narasi besar. Jangan lawan habaib. Tapi siapa yang sebenarnya menghormati leluhur di sini? Yang membela nasab atau yang menjaga tempat para ulama dulu dimakamkan? Berikut kita akan bedah analisa tajam fakta berdasarkan sejarah. Jangan kemana-mana. Baik, kita akan menganalisa dari beberapa macam poin yang bisa kita kategorikan bantahan, kemudian pembongkaran makam yang ada di Pasuruan, serta berita-berita terupdate hari ini. Yang pertama adalah analisa kritis, bantahan versus realitas makam Binongan Pasuruan. Bantahan daripada Taufik Assegaf, beliau merasa difitnah terkait nasab atau tuduhan tertentu. Itu sebelum masuk kepada poin pembahasan pembongkaran makam. Dan bisa dikorelasikan atau diuji kontekstual dengan fakta-fakta pembongkaran makam Binongan Pasuruan. Nah, logika klaim pelawan tidak akan nyata. Taufik Assegaf mungkin menyangkal tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya agar tidak tercipta sebagai aktor di balik pembongkaran makam atau sebagai pihak yang mendukung penghapusan makam leluhur. Namun, aksi pembongkaran makam di Dusun Serambi, Winongan Kidul telah dilaksanakan oleh warga dan dilakukan dalam bentuk fisik yang jelas-jelas bukan sekedar narasi. Maka dari itu bantahan dari segi tanda kutip saya tidak terlibat
tidak lantas menghilangkan fakta tindakan pembongkaran makam yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban intelektual versus pelaksana di lapangan. Jika Taufik Assegaf menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya keliru atau fitnah, maka fokus saja berada pada aspek otot intelektual ataupun narasi. Tetapi dalam kasus di Desa Winongan Pasuruan ini, pihak warga dan faktor lokal tampak langsung terlibat. Mereka yang memanjat bangunan, melepas genting, dan menghancurkan struktur bangunan. Maka jika bantahan hanya menyasar dari aspek narasi atau tuduhan bahwa, tanda kutip, saya mengorganisir, hal itu tidak berdampak langsung pada aksi nyata di lapangan yang telah terjadi secara terukur dan terbukti. Kemudian ketiga, bantahan dan kredibilitas narasi sejarah. Bila Taufik Assegaf menolak klaim-klaim tertentu pada polemik nasab, maka butuh bukti historis, arsip makam, rekam Nusantara, saksi ulama lokal, agar bantahannya tidak hanya bersifat retoris saja. Namun, fakta bahwa masyarakat di Winongan menyebut bahwa bangunan makam itu tidak menghormati sesepuh kiai lokal, bahwa nisan makam lebih lama dibanding bangunan di atasnya, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim baru dan fakta di lapangan. Kemudian keempat, bantahan harus diuji melalui investigasi independen. Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka masih mendalami pembongkaran cungkup makam dan belum menetapkan aktor intelektual. Dan ini membuka ruang agar bantahan dari Taufik Assegaf jika menyatakan terlibat atau tidak diuji oleh penyidikan yang transparan. Jika nanti ditemukan bukti audio, video, saksi bahwa pihak tertentu terkait, maka bantahan retoris tidak cukup, perlu pertanggungjawaban hukum dan narasi. Kemudian kita kaitkan berita-berita terbaru terkait tentang pembongkaran makam di Desa Winongan Pasuruan. Berita-berita terkini memperkaya konteks-konteks yang ada. Dalam hal ini, polisi menyelidiki pembongkaran cungkup makam di Winongan secara hati-hati, belum menetapkan tersangka intelektual. Yang kedua, ratusan massa mendatangi Mapolsek Winongan menuntut kejelasan dan keadilan. Forkopimda, tokoh agama, turun tangan untuk meredam konflik dan mengajak mediasi. Warga setempat suara bahwa pembangunan makam tak menunggu mediasi. Tenggat waktu sudah diberikan namun tidak dihormati. Nah, dari berita-berita tersebut, konflik bukan semata soal nasab atau klaim individu, melainkan persoalan lokal, izin bangunan makam, penghormatan nisan yang lebih tua dari bangunan baru, akses jalan setapak yang tersingkirkan, dan tekanan warga yang merasa ulama lokal dilecehkan. Kepolisian berupaya menjaga agar kasus ini tidak melebar menimbulkan bentrokan. Kemudian bagaimana kita melihat bahwasanya polisi harus memberikan rasa keadilan terhadap kasus ini. Dari kesimpulan keseluruhan analisa kritis kontra dan narasi, yang pertama soal makhluk baru versus realitas lapangan. Taufik Assegaf menyebut ada kelompok baru yang benci pada aulia. Namun data lapangan menunjukkan aksi pembongkaran di Winongan bukan digerakkan oleh kelompok luar, melainkan warga setempat dan tokoh pesantren lokal. Analisanya adalah tuduhan makhluk baru adalah framing yang mengalihkan substansi kritik ke arah sektarian, bukan menjawab substansi sejarah. Yang kedua, soal cinta habaib versus penghormatan ulama lokal, Taufik Assegaf menekankan pentingnya cinta pada habaib agar mendapat barokah dan syafaat. Namun, warga justru menyoroti bahwa penghormatan pada habaib tidak boleh menginjak-injak warisan ulama asli Nusantara. Analisanya adalah, ini konflik legitimasi simbolik antara klaim keturunan nasab dan otentisitas perjuangan lokal. Kemudian ketiga, soal fitnah dan marwah. Bantahan Taufik Assegaf, terutama lewat media dan laporan hukum, menegaskan bahwa tuduhan soal nasab dan keterlibatan politik adalah fitnah. Namun, pembongkaran makam di Winongan tidak terjadi dalam konteks fitnah personal, tetapi respons sosial atas pembangunan makam yang dinilai tidak menghormati situs lama. Analisanya, ini bukan soal fitnah,
tapi soal tata adab, sejarah, dan ruang suci publik. Yang keempat, soal seruan ziarah dan konsolidasi, Taufik Assegaf menyatakan akan mengadakan ziarah ke makam yang dihina. Namun, jika dilakukan di tengah tensi sosial tinggi, tindakan ini bisa dibaca sebagai pembentukan simbol resistensi politik keagamaan, bukan sekadar ritual spiritual. Analisanya adalah perlu pemisahan tegas antara ziarah spiritual dan mobilisasi identitas. Demikian sahabat Cari dimanapun berada yang kita sampaikan analisa-analisa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan faktanya lucu tapi miris. Di mimbar, Taufik Assegaf bicara tentang soal makhluk baru merusak akidah. Tapi di lapangan justru masyarakat lama yang berteriak, jangan hapus sejarah kami. Katanya pembongkaran ini perbuatan orang yang tidak berilmu. Padahal yang membongkar adalah penjaga makam leluhur yang tahu siapa dulu yang dikuburkan di sana. Katanya itu makam ulama besar, tapi dari mana datanya? Dari sejarah atau dari mimpi? Dan ini adalah kontradiksinya. Suara marah dari podium menuduh umat menista habaib. Sementara di bawah, umat justru berjuang melindungi jejak para wali Nusantara. Dan ketika rakyat mempertanyakan dasar pembangunan makam baru, mereka langsung dilabeli makhluk baru. Tapi siapa sebenarnya yang baru? Yang menjaga tanah warisan sejak ratusan tahun atau yang datang membawa klaim nasab dan menyingkirkan sejarah lokal? Ini bukan sekedar pembongkaran makam. Ini pembongkaran narasi palsu yang terlalu lama menindas kebenaran. Pasuruan tidak butuh makhluk baru. Pasuruan butuh keberanian baru dan untuk jujur pada sejarah, adil pada leluhur. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.